Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan terjemah kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jujur. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Wa qala ta'ala, was-shadiqina was-shadiqat. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Wa qala ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Allah Ta'ala berfirman, tetapi jikalau mereka selalu benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surat Muhammad ayat 21. Hadis yang pertama, Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa wa inna kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar wa inna rajula la yaktibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya benar, jujur itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang itu akan selalu bertindak benar, jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar atau jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi, hadisun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang kau ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kau ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis yang ketiga, wa Nabi Sufyan Syahri bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawili fi qissati Hiraqla qala Hiraqlu famada ya'murukum, yakni Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an wasruku ma yaqulu aba'ukum
wa ya'muruna bis-sholati wasyidqi wal afafi wasyilati. Muttafaqun alaih. Dari Abu Syafwan Syahar bin Harb radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang tentang cerita Heraklius, di mana Heraklius bertanya, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kamu? Abu Syafwan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah Zat yang Maha Esa dan janganlah kamu menyekutukan apapun kepadanya dengannya. Tinggalkanlah ajaran nenek moyangmu, serta beliau menyuruh kami untuk melaksanakan sholat, jujur, pemaaf, dan menghubungkan sanak kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, An Abi Sabidin wakila Abi Sa'idin wakila Abil Walidi Syahli bin Hunayfin wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisyidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi. Rawahul Muslimun. Dari Abu Sabit ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abdul Walid Sahal bin Hunayf, dia adalah ahli Badar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar mohon untuk mati syahid kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengabulkan ketingkatan orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Riwayat Muslim. Hadis yang kelima, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sanabiyyun minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim faqala li qaumihi la yasba'ni rajulun malaka wud'a amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantashiru auladaha faghaza fadana minal qaryati sholatal asri aw qariban min dhalika faqala li syamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina wa hubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima faja'at yani nara lita'kuluha falam tata'amaha faqala inna fikum ghululan fal yubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falasiqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul ghulumu faltubayi'ni qalilatuka falasilat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi faqala fikumul ghululu faja'u birashin min misli ra'si baqaratin min adh-dhahabi fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha falam tahillal ghanaimu lihadin qablana summa ahalallahu lanal ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajzana fahallaha lana. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang di antara para nabi-nabi yang sewaktu akan berangkat berperang bersabda kepada kaumnya, janganlah mengikuti kami seseorang yang baru kawin yang mana ia belum sempat bergumul dengan istrinya, sedangkan ia ingin bergumul dengan istrinya. Janganlah mengikuti kami seseorang yang membangun rumah sedangkan ia belum selesai membangunnya. Dan janganlah mengikuti kami seseorang yang baru membeli kambing atau onta yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Kemudian Nabi itu berangkat berperang dan ketika mendekati sebuah dusun, kira-kira menjelang waktu asyar,
Maka Nabi itu berkata kepada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya kamu itu diperintah dan saya juga diperintah. Wahai Allah, tahanlah ia untuk membantu kami." Maka tertahanlah matahari itu sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Kemudian Nabi mengumpulkan barang-barang rampasan perang dan menyalakan api untuk membakarnya, tetapi api itu tidak mau membakarnya. Maka Nabi itu bersabda, "Sesungguhnya ada di antara kamu sekalian yang tidak ikhlas, maka setiap kelompok harus mengirimkan seseorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku." Maka ada salah seorang yang tangannya melekat, tidak bisa dilepaskan dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, "Di dalam kelompokmu ada orang yang tidak ikhlas, maka semua orang dalam kelompokmu harus berbaiat kepadaku." Kemudian melekatlah tangan kedua atau tiga orang dengan tangan Nabi itu. Maka beliau bersabda, Kamulah yang tidak ikhlas." Orang-orang itu lalu membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian diletakkan di hadapan Nabi dan menyalalah api, kemudian api itu membakar emas tadi. Oleh karena itu, barang-barang rampasan perang tidak dihalalkan bagi seseorang sebelum kami, kemudian Allah menghalalkan barang-barang rampasan itu bagi kami, di mana Allah melihat kelemahan kami. Jadi karena kami ini lemah, maka Allah menghalalkan barang rampasan itu bagi kami. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Khalidin Hakim ibn Hisham radhiyallahu anhu aslama amal fathi abuhu min sadati Quraisyin jahiliyatan wa islaman. Faqala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu, ia masuk Islam sewaktu menaklukkan Mekah. Sedangkan ayahnya termasuk tokoh Quraisy baik pada zaman jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli itu harulah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam berjual beli itu, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka jual belinya itu tidak akan membawa keberkahan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.